Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Mayangsari dengan nomor Standbook F 2019 01098 dari kelas C2 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baiklah, langsung saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur aktivitas golongan obat antibiotik. Seperti yang kita tahu, golongan obat antibiotik terdiri dari banyak turunan. Namun di sini saya akan menjelaskan dua turunan saja, yaitu turunan amfenikol dan turunan tetrasiklin. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan turunan yang pertama, yaitu amfenikol. Apa sih itu amfenikol? Nah, amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Amfenikol merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Adapun mekanisme kerja amfenikol yaitu dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Setelah menembus sel bakteri, turunan amfenikol mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan, lalu menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein. Nah, hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat oleh ribosom. Dengan kata lain, turunan amfenikol menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Turunan amfenikol juga menghambat sintesis protein mitokondria mamalia karena ada persamaan antara ribosom 70S bakteri dan mamalia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hubungan struktur aktivitas turunan amfenikol. Nah, hubungan struktur aktivitas turunan amfenikol dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana dapat diketahui dan cara yang pertama, modifikasi pada cincin benzen. Yang pertama, pronitrobenzen dapat diganti dengan bifenil 4-bromfenil atau 4-metil bifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Dan yang kedua, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinuril, dan tienil, dan menghilangkan aktivitas hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri, meskipun aktivitasnya lebih rendah dibanding kloramfenikol. Selanjutnya yang ketiga, penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau sitofenikol atau metil sulfonil atau tiamfenikol, senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Selanjutnya yang keempat, pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta menurunkan antibakteri. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas amfenikol dapat dilihat pada rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Meskipun demikian, pada rantai samping tersebut dapat dilakukan substitusi atau peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Substitusi gugus dikloroasetil dengan gugus asidoasetil atau asidamfenikol menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri. Nah, yang selanjutnya, stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri karena kloramfenikol mempunyai dua pusat chiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu plus stereo, minus stereo, plus eritro, dan minus eritro. Dari keempat isomer tersebut yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D minus stereo. Selanjutnya, stereokimia kloramfenikol dapat dilihat dalam gambar berikut. Pada stereokimia kloramfenikol terdapat dua buah pusat chiral sehingga mempunyai 4 bentuk stereo isomer. Meskipun demikian, hanya satu yang aktif, yaitu D-stereo kloramfenikol. Sedangkan isomer lainnya tidak mempunyai aktivitas antibiotika karena D-stereo isomer yang ada pada bidang D-stereo terpolarisasi ke arah kiri sehingga diberi tanda minus. Isomer ini juga diberi nama D karena D berasal dari kata dextran yang artinya kanan. Sedangkan
pada isomer lainnya tidak mempunyai aktivitas biotika dikarenakan dia memutar bidang cahaya terpolarisasi ke arah kanan sehingga diberi tanda plus. Hal ini juga menyebabkan isomer ini disebut L karena L itu berasal dari kata lepo yang artinya kiri. Selanjutnya, penggantian dua gugus hidroksil, perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Nah, yang terakhir, penggantian atom dikrolo dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedang penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap E. coli. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang hubungan struktur aktivitas turunan amfenikol. Selanjutnya kita masuk pada turunan yang kedua, yaitu turunan tetrasiklin. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan tentang hubungan struktur aktivitas tetrasiklin, saya akan menjelaskan apa itu tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan turunan yang didapatkan dari hasil isolasi kultur Stereotomyces sp. Dan kemudian dikembangkan secara semisintetik. Tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin. Tetrasiklin stereokimianya sangat kompleks karena mempunyai 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Tetrasiklin juga bersifat amfoter karena mengandung gugus-gugus yang bersifat asam seperti gugus hidroksil dan basa seperti gugus dimetilamino. Tetrasiklin juga mengandung gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen atau intramolekul dan dapat membentuk kompleks dengan garam-garam Ca, Fe, atau Mg. Oleh karena itu, tetrasiklin tidak boleh diberikan bersama-sama dengan susu, antasida, obat anti anemia, dan lain-lain sediaan yang mengandung garam-garam tersebut. Selanjutnya, mekanisme kerja tetrasiklin. Tempat kerja tetrasiklin adalah pada ribosom bakteri. Turunan ini mencapai sasaran melalui 2 proses, yaitu proses yang pertama difusi pasif, yang dimana melalui pori hidrofil pada membran terluar sel. Diksisiklik dan monosiklik mempunyai kelarutan dalam lemak tinggi, sehingga secara langsung dapat melalui lemak membran. Nah, proses yang kedua yaitu sistem pengangkutan aktif yang tergantung energi. Pompa dari semua turunan tetrasiklin adalah melalui membran sitoplasma terdalam, kemungkinan dengan bantuan pembawa protein periplasma. Di dalam sel bakteri, tetrasiklin mengikat secara khas dan terpulihkan ribosom 30S, menghambat jalan masuk aminoasil tRNA ke tempat aseptor A pada kompleks. mRNA ribosom menghalangi penggabungan asam amino ke rantai peptida dan menyebabkan hambatan sintesis protein. Lebih tepatnya, tetrasiklin menghambat interaksi kodon-antikodon pada tempat A dari subunit ribosom yang terkecil, yaitu 30S atau 40S, dan hal ini dapat menjelaskan mengapa tetrasiklin bersifat kurang selektif dan menimbulkan efek samping yang relatif rendah. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat tentang apa itu tetrasiklin. Selanjutnya kita masuk pada hubungan struktur aktivitas tetrasiklin. Nah, hubungan struktur aktivitasnya dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin. Sansiklin mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan menghambat biosintesis protein di dalam sel. Yang kedua, mengatur linier dari tempat cincin adalah prasyarat untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A sangat penting untuk aktivitas. Sedangkan konfigurasi pada C5A dan C6 kemungkinan dapat berubah-ubah.
Sistem fenol diketon pada cincin BCD adalah planar dan penting untuk aktivitas, sedangkan cincin AB dapat mengalami perubahan bentuk konfirmasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai hubungan struktur, aktivitas, golongan obat antibiotik, amfenikol dan tetrasiklin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.